Pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada yang tidak masuk atau masuk semua, anak-anak? Oke. Kenapa kok tidak masuk? Baik, langsung saja ya. Nah, di pertemuan sebelumnya, Ibu Guru sudah menjelaskan tentang apa, anak-anak? Ada yang masih ingat? Ya, betul, pemuaian. Nah, pemuaian sendiri itu apa? Ada yang ingat nggak? Ada yang tahu? Oke. Oke, jadi pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran benda, volume, luas, panjang karena kenaikan suhu panas. Nah, di pemuaian itu ada lawan katanya, yaitu penyusutan, di mana penyusutan itu pengurangan ukuran benda karena suhu dingin yang dipengaruhi oleh panjang, volume, sama luas karena kenaikan suhu dingin. Jadi pemuaian itu dia memuai karena panas dan penyusutan itu menyusut karena suhu dingin. Nah, gambar yang pertama itu ada rel kereta. Ya, kenapa rel kereta api itu harus ada celahnya? Ada yang tahu nggak? Nah, kurang tepat. Ya, jadi rel kereta api dia itu dibuat dengan ada celah karena jika di siang hari rel kereta api itu akan memuai, maka dia harus ada celah. Misal tidak ada celah atau rapat, ketika memuai dia relnya akan melengkung dan menjadikan si rel kereta apinya itu akan tergelincir. Selanjutnya di sini ada gambar tutup botol logam yang direndam air panas. Nah, di sini ada yang pernah mengalami nggak ketika membuka tutup botol logam yang sulit dibuka, terus kita rendam dengan air panas itu malah udah dibuka. Ada yang sama nggak? Oh, jadi gini. Oke, jadi gini. Tutup botol itu menerima panas sehingga tutup botol itu memuai dan si tutup botolnya itu mengalami kemudahan karena dia itu memuai karena panas. Selanjutnya Ibu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan pengumpulan data, peserta didik mampu membandingkan pemuaian yang terjadi pada zat padat, cair, gas dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengolahan dan verifikasi data, peserta didik mampu menganalisis fenomena pemuaian dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu menyajikan hasil temuan mengenai konsep pemuaian dalam bentuk presentasi dengan percaya diri. Oke. Baik. Materi kali ini kita akan membahas zat cair dan zat gas. Nah, zat cair sendiri itu apa? Zat cair itu adalah wujud zat yang memiliki volume tetap tetapi bentuknya itu berubah-ubah mengikuti wadah yang ditempatinya. Nah, jadi di pemuaian zat cair dia itu misalnya ada air gelas, ketika kita pindahkan ke dalam botol maka airnya itu akan menyesuaikan bentuknya dengan botol. Tetapi airnya itu tetap sama dan tidak berubah dengan zat padat. Selanjutnya, contohnya itu apa? Ketika kita memasak air di dalam panci, nah lama-kelamaan itu dia akan naik dan bisa meluap. Selanjutnya itu ada pemuaian gas. Nah, pemuaian gas itu jauh lebih besar daripada zat cair dan zat padat. Karena apa? Karena pemuaian gas itu sangat dipengaruhi oleh tekanan, volume, dan suhu. Nah, pemuaian gas itu kok bisa lebih besar daripada zat cair dan zat padat? Karena dia itu jarak antar partikelnya itu sangat renggang sehingga partikel-partikel yang dipanaskan itu dia cepat memuai kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada contoh pemuaian dalam kehidupan. Yang pertama itu rel kereta api. Nah, saat cuaca panas, rel kereta api akan memuai. Oleh karena itu, rel itu dibuat memiliki celah agar tidak melengkung atau rusak. Yang kedua itu ada jembatan. Jembatan juga dapat memuai saat terkena panas matahari. Oleh karena itu, jembatan dibuat dengan sambungan khusus agar tetap aman. Yang ketiga itu ada wajan logam. Nah, wajan yang dipanaskan saat dimasak juga mengalami pemuaian. Artinya apa? Logam pada wajan akan memuai ketika menerima panas. Selanjutnya Ibu Guru akan membagi kalian menjadi satu kelompoknya nanti 4 orang ya, seperti yang di pertemuan sebelumnya. Ini ya Mbak, 1, 2, 3, 4. Terakhirnya Mbak Yola. Mbak. Oh, Wawa sama ini ya, sama, terakhirnya di Kori ya. Semua gak sih? Oke,
Di kegiatan 3 itu ada pernyataan. Yang pertama itu mengalami pemuaian panjang. Zat padat apakah dia memuai karena panjang, itu bisa dicoret, dicentang ya anak-anak. Oh iya, 5 menit saja ya. Yang ini ya Kak. Nah itu. Ada yang kesan di pertemuan 2 ya. Kesusahan nggak, Mbak Nisa? Udah, tinggal 3 menit lagi ya anak-anak.
Udah? Ya. Oke, kalau udah, nanti LKPD-nya bisa dikumpulkan di depan ya. Oke, selanjutnya sebelum ke kesimpulan, Ibu Guru akan memberikan kalian soal 5 saja, melanjutkan yang kemarin ya anak-anak. Iyalah. Ninja. Waktunya 3 menit ya, karena soalnya cuma 5 doang. Udah? Benar. Ya udah. Kalau udah bisa dikumpulkan ke depan ya, anak-anak. Baik, kalau sudah, sekarang jadi pengertian pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran benda akibat kenaikan suhu terjadi pada zat padat, cair, sama zat gas. Selanjutnya, yang kedua itu pemuaian zat padat adalah peristiwa bertambahnya ukuran panjang, luas, volume karena suatu benda itu akan meningkatkan suhu ketika dipanaskan. Yang kedua itu pemuaian zat cair adalah wujud zat yang memiliki volume tetap tetapi bentuknya itu berubah-ubah menyesuaikan wadah yang ditempatinya. Yang ketiga itu adalah pemuaian zat gas, di mana itu memenuhi jauh besar dibandingkan zat padat maupun zat cair. Nah, pemuaian gas itu sangat dipengaruhi oleh tekanan, volume, dan suhu. Selanjutnya, Ibu Guru akan melakukan refleksi. Nah, di sini siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan pemuaian? Oh, ada yang tahu nggak? Oke, Mbak Ida, gimana Mbak? Ya. Oke, ini ya Mbak. Oke, jadi mengapa rel kereta api itu dibuat memiliki celah? Ada yang tahu nggak? Oh iya, gimana Mbak Alia? Oke. Jadi yang ketiga, mengapa jembatan dibuat dengan sambungan khusus? Tadi di PPT slide sebelumnya sudah dijelaskan. Ada yang tahu nggak? Ya, ada yang tahu nggak mengapa jembatan itu dibuat dengan sambungan khusus? Oke. Oh ya. Rel. Ya, oke. Jadi dia dibuat dengan sambungan khusus itu ketika dia jembatan itu memuai, kan ada, kalau rel kereta api kan ada celahnya, kalau jembatan juga kan ada celah-celah kayak gitu, biar ketika memuai itu dia tidak melengkung kayak gitu. Oke. Nah,
Oke, di pertemuan selanjutnya kita membahas tentang pemuaian zat padat, cair, sama zat gas, dan dengan menggunakan model problem based learning ya anak-anak. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa membaca dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.